Oke, saya akan menjelaskan contoh contoh dari 4.1.10 yang A, B, dan C. Oke, yang pertama yang A. Linen X mendekati C 1/X tidak ada dalam R, tidak ada di dalam bilangan R. Seperti contoh dalam 4.1.7 yang D, dimisalkan Vx didefinisikan 1/X. Misalkan Vx sama dengan 1/X, dimana L sama dengan 1/C, dimana X lebih besar dari 0 dan C lebih besar dari 0. Oh ya, di sini kita misalkan xn itu sama dengan 1/n. Nah, jadi Vxn sama dengan 1/xn sama dengan 1/xn nya diganti 1/n, 1/n. Jadi didapat Vxn itu sama dengan n. Oke, selanjutnya jadi mutlak V X baris xn dikurang L sama dengan mutlak 1/X dikurang 1/C. Jadi epsilon lebih besar dari 0, maka delta epsilon lebih besar dari 0, dimana mutlak X dikurang C lebih kecil dari delta epsilon, sehingga mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Nah, mutlak 1/X dikurang 1/C lebih kecil dari epsilon. Mutlak 1/X dikurang 1/C sama dengan 1/CX kali mutlak X kurang C. Jika C sama dengan 0, maka mutlak 1/X dikurang 1/C sama dengan 1/0 kali X dikali mutlak X kurang 0, ya kan? C diganti dengan 0, C sama dengan 0. Oke, jadi mutlak 1/X dikurang 1/C sama dengan 1/0, maaf, 1/0 dikali mutlak X. Jadi sama dengan X/0 sama dengan tak hingga, ya.
sehingga tidak ada batasan barisan xn sama dengan 1/x ya. Jadi epsilon lebih besar dari 0, maka delta epsilon lebih besar dari 0. Dimana mutlak x dikurang c lebih besar sama dengan delta epsilon, sehingga mutlak fx dikurang L lebih besar sama dengan delta epsilon. Oke. Bagian B, yaitu limit x mendekati 0, signum x tidak ada. Nah, fungsi signum didefinisikan sebagai berikut. Signum x positif 1 untuk x lebih besar 0, 0 untuk x sama dengan 0, min 1 untuk x lebih kecil 0. Kita ingat bahwa signum x, kita misalkan ya, sama dengan x per mutlak x untuk x sama dengan x tidak sama dengan 0. Akan kita tunjukkan bahwa signum tidak mempunyai limit di x sama dengan 0 dengan kita lihat gambar. Ini adalah x, misalkan yang lurus ini adalah signum x-nya, di sini 0, x sama dengan 0, signum x sama dengan 0, maka x sama dengan 0. Untuk x, signum x 1 untuk x lebih besar 0, ini dia. Dan untuk signum x sama dengan min 1 itu x lebih kecil dari 0. Kita akan tunjukkan bahwa limit x mendekati 0, signum x tidak ada. Maka harus ditunjukkan ada barisan xn dan limit x mendekati 0 sama dengan 0. Tetapi
barisan signum X tidak konvergen jika xn sama dengan min 1 pangkat n per n untuk n elemen bilangan asli, maka limit xn sama dengan 0 dan signum x sama dengan min 1 pangkat n untuk n elemen bilangan asli. Kita lihat contoh. Kita lihat contoh 3.4.6 yang bagian A. Barisan X sama dengan barisan min 1 pangkat N adalah tidak konvergen. Barisan X aksen sama dengan barisan min 1 pangkat 2N sama dengan 1,1 dan seterusnya konvergen 1. Dan barisan X 2 aksen sama dengan barisan min 1 pangkat 2N kurang 1 sama dengan min 1, min 1 dan seterusnya konvergen. Jadi disimpulkan bahwa X adalah tidak konvergen. Nah, jadi dari contoh 3.4.6 itu, jadi dari contoh 3.4.6 bagian A itu terbukti bahwa signum X tidak konvergen. Jadi limit X mendekati 0, signum X tidak ada. Selanjutnya yang contoh 4.1.10 bagian C, dikatakan bahwa limit X mendekati 0, sin 1/X tidak ada dalam R. Maka akan dibuktikan. Kayaknya pakai pulpen aja. Kita misal Gx sama dengan sin 1/X, di mana X tidak sama dengan 0. Nah, ini kita lihat gambar 4.1.3 pada buku Bartel. G tidak mempunyai limit pada C sama dengan 0. Nah, melalui dua barisan X, barisan XN dan YN, dengan XN tidak sama dengan 0 dan
Yn tidak sama dengan 0 untuk semua n elemen bilangan asli sedemikian sehingga limit xn sama dengan 0 dan limit yn sama dengan 0 sedemikian sehingga limit g xn tidak sama dengan limit g yn. Nah, kemudian g yn sama dengan sin 1 per yn sama dengan sin 1 per setengah V tambah 2 V kali N pangkat min 1 sama dengan sin 1 dikali setengah V tambah 2 Vn pangkat 1. Kita naikkan yang bawah ke atas sama dengan sin 1 per 2 V ditambah 2 Vn maka sama dengan sin T sama dengan 1. Nah, dengan demikian limit G Yn sama dengan 1. Kita simpulkan bahwa limit X menuju 0 sin 1 per X tidak ada terbukti. Untuk selanjutnya yaitu definisi dari 4.2.1. Misalkan A subset dari R, misalkan F di mana A maka R, dan misalkan C elemen R menjadi titik klaster A, kita katakan bahwa F dibatasi pada daerah sekitar C jika ada A. Delta daerah sekitar V delta C dari C dan A konstanta M lebih besar dari 0. Sehingga kita memiliki mutlak fx lebih kecil sama dengan M untuk semua X elemen A irisan V delta C. Terima kasih.